Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang PPL kami yang bertemakan implementasi transposition server menggunakan kolumnar transposition. Kami anggota kelompok 6 berdirikan 3 orang. Yang pertama ada Muhammad Habibur Ansor, yang kedua saya sendiri Cikal Pratama, dan juga yang ketiga Dalila Angelina. Yang pertama ini kami kriptografi. Apa itu kriptografi? Kriptografi adalah ilmu dan teknik untuk mengamankan informasi agar tidak bisa dibaca atau disalahkan oleh orang lain. Caranya dengan mengubah prestasi menjadi bentuk kode rahasia yang hanya bisa dipakai oleh pihak tertentu. Sederhananya, kriptografi itu seperti mengunci pesan yang tersentuhan satu orang yang memegang kunci, dan orang yang memegang kunci itu yang bisa membuka dan membaca pesan tersebut. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Lila. Lila, boleh dijelaskan? Algoritma transposition zipper ini terdiri dari 5, yaitu yang pertama rail French zipper, yang kedua columnar transposition zipper, yang ketiga simple columnar transposition, dan yang keempat rod zipper, dan yang kelima itu Maizok-Squee zipper. Dan kami memilihkan tema columnar transposition zipper. Oke, terima kasih Lila. Selanjutnya boleh dijelaskan oleh Habib, apa itu columnar transposition? Oke, terima kasih Cikal. Jadi masuk ke bagian columnar transposition zipper ini. Jadi apa sih sebenarnya columnar transposition ini? Jadi columnar transposition zipper ini adalah metode kriptografi klasik yang menyamarkan pesan dengan cara mengubah urutan huruf dan bukan menggantinya. Nah, cara kerjanya itu adalah ketika pesan ditulis ke dalam tabel atau kolom berdasarkan sebuah kunci, lalu dibaca kembali per kolom sesuai urutan kunci tersebut sehingga pesan asli menjadi sulit dibaca. Singkatnya, zipper ini mengacak posisi huruf agar pesan tidak langsung dipahami oleh orang lain. Oke, terima kasih buat Habib. Biasanya ada source code yang dimana source code ini akan dijelaskan oleh Lila. Untuk Lila dipersilakan. Oke, yang pertama kami membuat dokumennya itu tipe HTML dan menggunakan bahasa Indonesia atau ID. Oke. Nah, selanjutnya itu kami memberikan judul jika saat sudah memasuki browsernya itu yaitu columnar transposition zipper. Selanjutnya itu ada body. Nah, bodinya ini kami memilih tema cyberpunk gitu. Ya, dengan tema cyberpunk dan dengan fontnya itu monospace. Dan selanjutnya untuk background dan colornya serta marginnya itu sudah tertera di sini, sudah diaturkan sedemikian rupa. Lalu ada kontainernya itu juga sudah diaturkan sedemikian rupa dan H1-nya juga begitu juga. Untuk subtitlenya juga begitu, tidak ada yang berbeda, cuma paling yang berbedanya itu hanya mungkin kayak ukuran teksnya. Dan untuk row-nya ini di sini kami menambahkan display flex, teman-teman. Nah, dan untuk selanjutnya itu sama saja, tidak ada yang berbeda. Boleh next? Nah, dan untuk di sini sama, tidak ada yang berbeda, teman-teman. Cuma di sini kami memiliki di text tier-nya itu resize-nya itu vertikal, dan untuk text align di button-nya itu kami memilih center, teman-teman. Dan untuk di button itu kami memilih background transparent. Nah, dan untuk kayak untuk padding dan bordernya itu sudah dituliskan sedemikian rupa dengan teks-teks yang berbeda. Dan untuk button hovernya ini, kan ada transformnya. Nah, untuk di transformnya ini kami memberi scale-nya itu 1,2 dan translate Y-nya itu min 10 px. Dan untuk di result box-nya ini atau kotak hasilnya ini kami memberikan posisinya itu relatif, dan untuk overflow X-nya itu dia auto. Jadi scroll-nya itu secara horizontal jika kontennya terlalu panjang. Nah, dan untuk copy button-nya ini kami memilih position absolute. Position absolute yaitu dengan posisi ya di pojok kanan atas parent-nya. Lalu untuk font weight-nya itu dengan warna bold. Oke, next, Cikal. Oke, terima kasih Lila. Di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Habib. Untuk Habib dipersilakan. Oke, terima kasih Cikal. Jadi di sini sudah masuk ke bagian pembuatan kolomnya. Bagian pembuatan kolomnya ini kita jelaskan dulu fungsi get sorted kolomnya ini. Itu adalah kode yang bertugas untuk mengurutkan huruf. Kami sudah membuat kodenya di situ untuk mengurutkan huruf pada key secara alfabet. Jadi urutan ini nantinya akan digunakan sebagai pola pembacaan kolom saat enkripsi dan dekripsi. Lalu kita masuk ke bagian bawah yaitu bagian build grid table ini. Jadi ini untuk visualisasi ya. Fungsi build grid table ini sebenarnya digunakan untuk menampilkan tabel proses zipper yang berisi huruf key, urutan pembaca kolom atau isi tabel karakternya di situ sudah terlihat. Jadi nantinya visualisasi ini akan membantu kita memahami bagaimana cara pesan diacak. Jadi kita bukan cuma melihat hasil akhirnya gitu. Oke, boleh selanjutnya Cikal? Oke. Sudah? Oke. Nah, di source code yang ini kita sudah masuk ke fungsi enkripsi ya. Jadi pada proses enkripsi ini kami
membuat plain text itu terlebih dahulu dihilangkan spasinya nih dan diubah menjadi huruf kapital. Jadi teks apapun yang kami masukkan nantinya akan berubah menjadi huruf kapital. Kemudian teks dimasukkan ke dalam tabel secara horizontal atau per baris ya, sesuai panjang key. Nah, di situ juga sudah kami atur. Jadi jika ada teks atau huruf yang kurang, maka akan diganti fungsinya sebagai X. Setelah tabel terisi, teks dibaca kembali, kemudian berdasarkan urutan kolom dari key, dan hasilnya akan menjadi ciphertext. Oke, terima kasih, Cikal. Oke, terima kasih Taufik. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini kita udah masuk di kolomnar di bagian deskripsi, yang dimana deskripsi berfungsi untuk memanggil fungsi deskripsi dan menampilkan plain text yang berbeda pada enkripsi. Sebenarnya masih ada di deskripsi itu sintaksnya tidak jauh beda dengan enkripsi, yang dimana hasil ciphertextnya berhuruf kapital dan juga kunci kapital. Jika hasil tidak benar, return maka error atau panjang ciphertext tidak sesuai dengan key, yang dimana key tersebut bisa bar. Ya maaf, di bagian deskripsi ini kita sengaja beda, yaitu menerima hasil dari enkripsi, yang dimana hasil dari enkripsi itu ciphertextnya jika error hanya ciphertext tidak sesuai dengan kunci yang ada di enkripsi tersebut. Dan yang kedua, di slide selanjutnya ada di function di bagian fungsi clear all, yang dimana itu tugas fungsi clear all adalah untuk mengosongkan atau menghapus hasil keseluruhan input maupun output. Di sini kita dapat di dokumen get element by id, itu ada input text key result create copy btn dengan hasil. Jika di result akan keluar hasil akan muncul di sini, inner akan klik tombol encryption untuk mengedit, dan style itu none. Dan juga di sini yang bagian terakhir bagian function copy result, yang dimana kita akan mengcopy hasil ciphertext yang keluar di bagian enkripsi, yang dimana alatnya itu hasil berasal dari clipboard, yang dimana hasilnya bisa kita kirim kepada teman yang ingin kita sampaikan. Sekian, terima kasih.